Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asti Rahayu dari Prodi Pendidikan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Makassar angkatan 2021. Baik, di sini saya akan memaparkan materi tentang BOP biaya overhead pabrik pada PT Semen Tonasa. Nah, PT Semen Tonasa sendiri merupakan usaha semen Indonesia yang bergerak di bidang produksi semen. Untuk mendukung kegiatan bisnisnya, perusahaan ini memiliki 13 unit pengantongan semen yang terutama terletak di Indonesia bagian timur. Perusahaan ini juga memiliki kantor penghubung di Makassar dan kantor perwakilan di Jakarta. Nah, pembahasan materi yang akan saya jelaskan yaitu tentang data BOP, basis alokasi tarif BOP, departementalisasi BOP, dan hubungan departementalisasi BOP. Nah, dalam PPT yang telah saya buat, terdapat data BOP pada tahun 2015 dan 2016. Nah, pada biaya pemeliharaan dan pelumas pada tahun 2015 terdapat 283.538.854.000 dan pada tahun 2016 terdapat 281.120.074.000 dan pada biaya penyusutan pada tahun 2015 sekitar 383.639.334.000 dan pada tahun 2016 sekitar 460.720.181.000. Selanjutnya, biaya litbang dan promosi. Pada tahun 2015 terdapat 6.687.975.000 dan pada tahun 2016 terdapat 2.965.694.000. Selanjutnya, biaya angkut dan OPP. Pada tahun 2015, 747.745.523.000 dan pada tahun 2016 terdapat 686.908.553.000. Selanjutnya, biaya pajak dan retribusi pada tahun 2015 terdapat 51.921.193.000 dan pada tahun 2016 yaitu 57.658.625.000. Selanjutnya, biaya umum lain pada tahun 2015 32.623.317.000 dan pada tahun 2016 3.047.339.747.324.000. Nah, total keseluruhan pada tahun 2015 terdapat 2.255.158.000 dan pada tahun 2016 3.067.353.000. Nah, selanjutnya alokasi biaya overhead pabrik. Pada bahan baku tahun 2015 yaitu berjumlah 176.130.302.000 dan pada tahun 2016 berjumlah 164.047.379.000. Selanjutnya, bahan baku penghasil energi. Pada tahun 2015 berjumlah 1.260.185.000 dan pada tahun 2016 1.312.694.000. Selanjutnya, biaya bahan kantong pada tahun 2015 berjumlah 187.816.000
816.894.000 dan pada tahun 2016 yaitu 235.530.043.000. Selanjutnya, biaya tenaga kerja. Pada tahun 2015 berjumlah 388.532.172.000 dan pada tahun 2016 berjumlah 418.200.321.000. Nah, selanjutnya departementalisasi biaya operasional pabrik. Dalam struktur organisasi PT Semen Tonasa terdapat 12 departemen. Nah, departemen pertama yaitu Departemen Hubungan Luar. Bertugas menangani masalah kehumasan yang menyangkut perwakilan PT Semen Tonasa di Makassar dan masalah hubungan dengan para pemegang saham. Selain itu bertanggung jawab terhadap perwakilan PT Semen Tonasa di Jakarta. Selanjutnya, Departemen Umum. Bertugas menyelenggarakan kegiatan yang bersifat umum, pengamanan instalasi dan kompleks perusahaan, pengurusan masalah tanah dan izin, serta kegiatan yang menyangkut hukum dan kesekretariatan. Selanjutnya, Departemen Satuan Pengawasan Intern yang bertanggung jawab dan kelancaran pengelolaan tugas. Departemen Satuan Pengawasan Intern yang meliputi pengawasan finansial dan pengawasan operasional serta tugas-tugas lainnya yang diberikan direksi. Selanjutnya, Departemen Pemasaran yang bertugas merencanakan perencanaan dan analisis pasaran untuk kelancaran pemasaran dan distribusi semen. Di samping itu, bertanggung jawab terhadap pengantongan di Banjarmasin, Samarinda, Belitung, Celukan, Bawang, dan Ambon. Selanjutnya, Departemen Logistik yang bertugas merencanakan dan mengkoordinir dan mengawasi pelaksanaan prosedur pengadaan dan manajemen pergudangan. Selanjutnya, Departemen Akuntansi dan Keuangan yang bertugas memimpin dan mengkoordinir pengelolaan tugas-tugas akuntansi dan keuangan perusahaan. Selanjutnya, Departemen Operasi 1 bertugas merencanakan, mengkoordinir, dan mengawasi pengoperasian pabrik unit 2 dan unit 3 sesuai RKAP secara efektif, efisiensi, ekonomis, aman terhadap personil dan peralatan, serta ikut menjaga kelestarian lingkungan hidup. Selanjutnya, Departemen Operasi 2 bertugas merencanakan, mengkoordinir, dan mengawasi pengoperasian aset perusahaan dalam memproduksi semen, termasuk pengangkutan dan pemuatan semen ke atas kapal pelabuhan Bekasi dan Makassar dengan biaya serendah mungkin dan aman terhadap personil, peralatan, serta kelestarian lingkungan hidup. Selanjutnya, Departemen Libang yang mengkoordinasikan kegiatan pelaksanaan penelitian, proses teknologi, penyelenggaraan studi, pengembangan perusahaan, sistem manajemen perusahaan. Selanjutnya, Departemen Pengembangan dan Energi yang merencanakan, mengkoordinir, dan mengawasi serta mengevaluasi pengoperasian aset perusahaan yang meliputi mesin, pembangkit tenaga listrik, alat-alat berat atau kecil, dan alat-alat tambang, mesin-mesin, dan peralatan unit pemecah batu, kapur, tanah liat, dan pasir silika, sehingga kondisinya tetap terpelihara untuk menunjang kelancaran proses produksi.
Selanjutnya, Departemen Sumber Daya Manusia yang merencanakan, mengkoordinir, dan mengawasi serta mengevaluasi pengoperasian aset perusahaan dalam penyediaan, pemeliharaan, perawatan, pembinaan, dan pengembangan sumber daya manusia agar tercapai produktivitas tenaga kerja yang optimal. Dan yang terakhir, Departemen Teknik yang merencanakan, mengkoordinir, dan mengawasi pelaksanaan pembuatan fabrikasi, perhitungan teknis, dan finansial untuk modifikasi dan renovasi peralatan, serta pembuatan bangunan, sarana, dan prasarana di lingkungan pabrik, perumahan, pelabuhan, berikasi, dan terminal-terminal pergantungan semen secara efektif dan efisien. Nah, itulah yang saya dapat sampaikan tentang biaya overhead pabrik pada PT Semen Tonasa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.